Baik, terima kasih Mbak Maria, Pak Dewa, Pak Fritz, teman-teman. Saya izin duluan, jadi menampilkan, menjelaskan, memaparkan mengenai risiko-risiko ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Senang bisa turut terlibat di diskusi media sosial dan Pilkada 2020 ini karena hari-hari ini dan beberapa minggu ke depan kayaknya adalah waktu yang sangat krusial sebab seperti kita semua tahu hari ini 22 November adalah hari pertama iklan kampanye di media sosial itu baru diperbolehkan secara regulasi meskipun kami menemukan sebelum waktu yang ditentukan hari ini iklan kampanye itu sudah banyak beredar begitu ya. Kemudian juga selain iklan kampanye, metode kampanye yang lain juga kami rasa akan kian gencar juga seiring makin dekatnya hari pemungutan suara 9 Desember. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada siang ini memaparkan hasil kajian kami soal risiko-risiko yang paling rentan yang berpotensi terjadi atau mungkin sudah terjadi begitu ya di media sosial dalam tahapan kampanye Pilkada 2020 ini. Kemudian juga soal tawaran pedoman etik kampanye politik di media sosial sebagai solusi taktis untuk menanggulangi risiko-risiko yang nanti harapannya mungkin bisa diadopsi sebagai komitmen multi pihak. Bapak Ibu sekalian, inisiatif ini sebetulnya adalah kerja bareng gitu ya beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi. Ada di sini mungkin ada teman-teman dari Rumah Kebangsaan, dari Warga Muda, dari Komite Independen Sadar Pemilu, ada Mbak Nel juga dari Generasi Melek Politik, ada dari Elsam, Center for Digital Society, Koalisi Perempuan Indonesia, ada dari Universitas Atmajaya juga. Jadi ini adalah kerja kolaborasi yang juga didukung oleh teman-teman dari Saraswati. Tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Maria, kami berproses ini cukup panjang, jadi bulan September sampai Oktober lalu, Perludem dan Saraswati melakukan kajian awal dan ya kami mengidentifikasi sekitar 23 risiko begitu, kemudian mengerucut lagi menjadi 17. Setelah itu kami melakukan diskusi awal juga dengan beberapa pihak, ada waktu itu ada KPU RI, ada Pak Fritz dari Bawaslu, beberapa organisasi masyarakat sipil, media, platform media sosial juga kami ajak untuk berdiskusi. Dan dari diskusi itu kami mengerucutkan risiko-risiko itu menjadi 9 risiko prioritas yang kami nilai rentan terjadi selama Pilkada 2020 ini. Nah, kami juga melihat ada celah regulasi yang belum memadai mengatur hal-hal yang bisa menanggulangi risiko tersebut. Dari situ kami coba bikin pedoman etik atau kode etik gitu ya sebagai sebetulnya solusi taktis gitu mengisi kekosongan atau celah hukum tersebut terutama untuk Pilkada 2020. Kami sudah komunikasikan ini ke beberapa pihak dengan Pak Dewa sering ngobrol dengan Pak Fritz juga termasuk juga kemarin kami ke Dewan Pers dan ke KPU daerah juga dengan harapan kode etik ini bisa diadopsi oleh teman-teman di daerah yang menyelenggarakan pilkada sehingga kandidat juga di daerah bisa ikut dalam dorongan komitmen bersama atau komitmen moral ini. Nah, apa saja risiko paling rentan yang bisa terjadi atau mungkin beberapa sudah terjadi gitu ya pada pilkada 2020 ini. Kami mengidentifikasi 9 dan 9 ini kita dapatkan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dan juga kajian juga dengan indikator yang digunakan itu kami menilai dua. Yang pertama kemungkinan untuk diatasi melalui kebijakan atau inisiatif atau sebuah konsensus gitu ya. Terus kemudian bagaimana pengaruh terhadap kredibilitas dan kualitas demokrasi itu sendiri. Nah, 9 ini yang paling gap regulasinya paling besar, kemudian juga paling berpengaruh terhadap kredibilitas dan kualitas demokrasi. Seperti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, yang pertama ada risiko yang paling rentan itu soal hoax, berita palsu dan disinformasi, yang ini bertujuan untuk menurunkan integritas dan kredibilitas, kemudian juga misinformasi yang kadang atau informasi keliru yang kadang berkaitan dengan legitimasi penyelenggaraan pemilu gitu ya,
kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, terus kemudian perilaku non autentik yang terkoordinasi atau di dalam bahasa Inggris coordinated inauthentic behavior, di mana menggunakan akun palsu anonim yang terkoordinasi untuk menyesatkan pengguna platform dan seringkali melalui konten atau clickbait atau beberapa buzzer atau pengaruh yang pendengung yang menggunakan ini. Yang keempat soal kampanye hitam, jadi ini fokus ke kampanye hitamnya gitu ya, yang tidak menyasar pada kebijakan, visi misi, tapi lebih pada menjatuhkan reputasi seseorang, personal yang diserang gitu ya, untuk merusak reputasi lawan atau oposisi. Kemudian yang selanjutnya penggunaan bot atau sistem yang mensimulasikan manusia, ini sebetulnya berkaitan dengan non-authentic coordinated behavior tadi. Jadi penggunaan bot untuk mengarahkan topik yang sedang tren, kemudian juga influencer juga digunakan untuk mendorong topik atau isu tertentu. Yang ketujuh ada soal iklan kampanye di media sosial, yang aliran dana kampanyenya tidak transparan. Kita bisa lihat spending iklan kampanye kandidat di platform itu besar, tetapi ketika kita cek di dana kampanye yang dilaporkan di KPU, itu tidak bisa mencuplik apa yang realita yang sudah terjadi gitu ya di media sosial. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 adalah promosi atmosfer polarisasi yang mendorong politik identitas dan penggunaan akun palsu atau anonim. Nah, kami lihat regulasi itu belum memadai untuk menanggulangi 9 risiko ini. Risiko yang ada saat ini kan di Undang-Undang Pilkada di pasal 69 itu lebih banyak soal larangan kampanye secara umum gitu ya, yang seperti mempersoalkan dasar negara, kemudian menghina seseorang, agama, suku, ras, atau golongan gitu dan sebagainya gitu ya. Sementara di PKPU sendiri, di peraturan KPU juga pengaturan soal kampanye di media sosial itu masih teknis dengan pengaturan yang berkaitan dengan soal pendaftaran akun, kemudian waktu larangan beriklan gitu ya, larangan beriklan di waktu tertentu, kemudian juga jumlah iklan dan lain-lain. Nah, dari situ kami lihat ada gap atau celah regulasi, mungkin nanti teman-teman dari Alsam, dari AJI atau generasi melek politik juga akan lebih dalam melihat ini. Oleh karena itu kami coba mengembangkan kode etik sebagai pedoman atau dorongan moral yang kalau dibandingkan dengan regulasi memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak bersifat memaksa. Tapi karena sifatnya yang tidak memaksa itu, keterlibatan dari berbagai pihak untuk saling menjaga, memantau dan memastikan pemenuhan kode etik ini atau pedoman etik ini menjadi sangat krusial begitu, tanpa mendiskreditkan kebijakan yang sudah ada. Pedoman etik ini memang dibuat dan didasari sebetulnya dari kebijakan dan kesepakatan yang ada, dan dibuat sebagai pelengkap dalam rangka mitigasi risiko media sosial dalam kampanye politik yang sudah tadi dijelaskan. Nah, kami membagi kode etik itu menjadi beberapa bab, yaitu yang pertama tujuan dan dasar hukum. Ini isinya mengadres segala regulasi yang sudah ada sebagai dasar, karena tadi itu kode etik ini kan melengkapi regulasi yang sudah ada. Kemudian cakupan media sosialnya, kami di sini membahas soal pendefinisian platform dan konten yang bisa diidentifikasi dalam kode etik ini. Kemudian prinsip-prinsip dasar ini adalah asas-asas seperti luber jurdil gitu ya, terus kemudian transparan dan akuntabel, terutama juga soal kebebasan berekspresi begitu. Jadi kode etik ini tetap menjunjung itu dan tidak dibuat untuk menambah-nambahi regulasi yang dikhawatirkan merampas atau membatasi kebebasan berekspresi. Nah, komitmen kelompok ini yang paling inti gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa baca, kami membagi beberapa kelompok. Jadi kami sebetulnya berharap pedoman ini tidak menjadi anjuran satu arah gitu ya dari masyarakat sipil, dari koalisi yang menggagas ini agar dituruti oleh berbagai para pihak begitu. Tapi kami berharap semua pihak bisa berkolaborasi, sama-sama berkomitmen gitu, sehingga bahasanya dalam pedoman ini seperti ini gitu. Jadi untuk untuk kandidat atau partai politik atau kampanye, mereka kami ajak untuk berkomitmen, kami akan melakukan pengecekan fakta begitu, terus kemudian menyebarkan informasi yang betul dipercayai gitu, yang betul terkonfirmasi, terus menggunakan akun asli, tidak menggunakan bot,
kontennya juga menghormati semua pandangan yang diungkapkan gitu ya. Terus soal transparansi dana kampanye juga kami berharap kandidat atau partai politik atau tim kampanye melaporkan secara jujur dana yang dialokasikan untuk iklan kampanye gitu ya, atau konten-konten kampanye di media sosial. Selain partai politik atau kandidat atau tim kampanye, komitmen juga kami juga ajak platform media sosial untuk berkomitmen untuk juga menjadi salah satu media atau platform yang mempromosikan konten-konten yang hanya dari akun-akun terautentikasi, terus kemudian kontennya juga yang tidak menyerang personal, tidak menggunakan hate speech gitu ya. Terus kemudian kami juga menuntut platform media sosial untuk menerapkan transparansi iklan yang lebih bermakna dan bersifat universal di antara berbagai platform media sosial dengan membuka akses yang setara pada publik terhadap laporan dana yang dialokasikan oleh pasangan kandidat untuk iklan kampanye di media sosial. Selain media sosial, kami sebagai organisasi masyarakat sipil yang juga sama-sama berkomitmen di dalam pedoman ini, di dalam kode etik ini, yaitu kami akan memberikan kritik positif kalau misalkan beberapa pihak ini memenuhi komitmen yang ada, ataupun ataupun apresiasi secara proporsional melalui platform kami bagi kandidat atau partai politik ataupun platform media sosial yang memenuhi komitmen-komitmen yang ada. Mungkin nanti ini juga akan dijawab oleh teman-teman pembicara Elsam dan GMP yang juga punya inisiatif bagaimana menjaga komitmen ini. Dari media sendiri juga kami ajak untuk sama-sama berkomitmen seperti melaporkan dan mengevaluasi kebenaran iklan politik, mengkritisi gitu ya, terus kemudian juga secara independen, netral, dan objektif dalam memberikan kritik bagi kandidat politik, dan juga melakukan pengecekan fakta dan uji kelayakan terhadap segala informasi dalam kampanye politik yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Itu mungkin beberapa inti dari pedoman etik ini. Kami tentu berharap mendapatkan respon, masukan, ataupun umpan balik tentang pedoman etik ini, terutama soal risiko-risiko yang tadi telah dipaparkan, begitu ya. Apakah juga menemukan atau mengidentifikasi risiko-risiko yang tadi telah dipaparkan di dalam tahapan kampanye yang sedang berjalan ini. Kemudian juga soal apakah kode etik ini punya peluang untuk diadopsi pada Pilkada 2020 agar bisa menjadi gerakan atau komitmen multi pihak, komitmen bersama antara penyelenggara pemilu, KPU atau Bawaslu, kemudian kandidat juga, platform media sosial, media, dan masyarakat sipil agar bisa menjaga etika selama masa kampanye di media sosial.